Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Karena semua ini gratis. Kabar duka datang dari Solo, Jawa Tengah. Penyanyi campursari Didi Kempot dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah, Selasa 5 Mei 2020. Penyanyi bernama asli Dionysius Prasetyo itu sempat dibawa ke rumah sakit tersebut dalam kondisi tak sadar. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten manajer Humas Rumah Sakit Kasih Ibu, Divan Fernandes. Datang dalam kondisi tak sadar, kemudian dilakukan upaya pertolongan semaksimal mungkin, tapi akhirnya meninggal. Ujar Didi Kempot, meninggal pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Betul meninggal pagi ini di Rumah Sakit Kasih Ibu. Sudah saya cek ke dokter juga, ujar dia. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya pelantun lagu Sewu Kuto tersebut. Baik teman-teman, saya akan bacakan biografi Didi Kempot mulai dari awal karir sampai saat ini. Didi Kempot lahir di Surakarta 31 Desember 1966. Meninggal pada hari ini 5 Mei 2020 pada usia 53 tahun. Adalah seorang penyanyi dan penulis lagu campursari dari Surakarta. Didi Kempot merupakan putra dari seniman tradisional terkenal Ranto Edi Gudel yang lebih dikenal dengan Mbah Ranto. Didi Kempot merupakan adik kandung dari Mami Prakoso, pelawak senior Sri Mulat. Publik mengenal Didi Kempot sebagai maestro campursari dan penulis lagu yang populer sejak memulai karirnya di musisi jalanan di kota Surakarta sejak tahun 1984 hingga 1986. Kemudian mengadu nasib ke Jakarta pada tahun 1987. Beliau ke Jakarta hingga 1989. Nama panggung Didi Kempot merupakan singkatan dari kelompok pengamen trotoar, grup musik asal Surakarta yang membawa ia hijrah ke Jakarta. Hampir sebagian lagu yang ditulisnya bertemakan patah hati dan kehilangan. Alasan sengaja memilih tema tersebut karena rata-rata orang pernah mengalami dan ingin dekat dengan masyarakat. Juga menjadi alasan Didi Kempot menggunakan nama-nama tempat sebagai judul lagu dalam lirik lagunya. Kini Didi Kempot banyak diminati oleh kalangan anak muda dari berbagai daerah yang menyebut diri mereka sebagai sad boys dan sad girl yang tergabung dalam Sobat Ambyar dan mendaulat Didi Kempot sebagai Good Father of Broken Heart dengan panggilan Lord Didi. Julukan itu berawal dari lagu-lagu Didi Kempot yang hampir semuanya menceritakan tentang kesedihan dan kisah patah hati. Didi Kempot meninggal dunia di 5 Mei 2020 dalam usia 53 tahun di Surakarta. Awal karir tahun 1984 sampai 1986, Didi Kempot memulai karirnya pada tahun 1984 sebagai musisi jalanan bermodalkan ukulele dan kendang. Penyanyi kondang Didi Kempot mulai mengamen di kota kelahirannya Surakarta, Jawa Tengah selama 3 tahun. Jadi selama tahun 1984 sampai 1986 beliau menjadi pengamen di kota Surakarta. Kemudian mengadu nasib di Jakarta mulai tahun 1987 sampai 1989. Pada tahun 1987 Didi Kempot memulai karirnya di Jakarta. Ia kerap berkumpul dengan mengamen bersama teman-temannya di daerah Selipi, Palmerah, Cakung, maupun Senen. Mulai dari situ, julukan Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen Kempot yang merupakan kependekan dari kelompok pengamen trotoar Didi Kempot
terbentuk yang menjadi nama panggungnya hingga saat ini. Jadi asal-usul nama Kempot itu adalah kelompok pengamen trotoar. Sembari mengamen di Jakarta, Didi Kempot dan teman-temannya mencoba rekaman. Kemudian mereka menitipkan kaset rekaman ke beberapa studio musik di Jakarta. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mereka berhasil menarik perhatian label Musika Studio. Tepat di tahun 1989, Didi Kempot mulai meluncurkan album pertamanya. Salah satu lagu andalan album tersebut adalah Cidro. Lagu Cidro diangkat dari kisah asmara Didi yang pernah gagal. Jalinan asmara yang ia jalani bersama kekasih tidak disetujui oleh orang tua wanita tersebut. Itulah yang membuat lagu Cidro begitu terkenal dan begitu populer hingga membuat pendengar terbawa perasaan. Sejak saat itulah Didi Kempot mulai menulis lagu bertemakan patah hati. Jadi tahun 1987 sampai 1989 Didi Kempot ini, almarhum Didi Kempot, mengadu nasib ke Jakarta dan mulai mencoba rekaman dan akhirnya mendapat studio musik yang cocok. Kemudian awal kesuksesan Didi Kempot tahun 1993 sampai 1999, perjalanan karir Didi Kempot tak berhenti begitu saja. Pada 1993, penyanyi asal Solo tersebut mulai tampil di luar negeri, tepatnya di Suriname, Amerika Selatan. Lagu Cidro yang dibawakan sukses meningkatkan pamornya sebagai musisi terkenal di Suriname. Setelah Suriname, Didi Kempot lanjut menginjakkan kakinya di benua Eropa. Pada 1996, ia mulai merekam lagu berjudul Layang Kangen di Rotterdam, Belanda. Kemudian Didi Kempot pulang ke Indonesia pada tahun 1998 untuk memulai kembali profesinya sebagai musisi. Tak lama setelah pulang kampung pada era reformasi 1999, dia mengeluarkan lagu Stasiun Balapan. Jadi tahun 1999 dia mengeluarkan single Stasiun Balapan. Dan kembalinya Didi Kempot ke Indonesia ternyata membuat karirnya semakin populer. Hal itu dibuktikan dengan keluarnya lagu-lagu baru di awal tahun 2000-an. Nama Didi Kempot kembali meroket setelah mengeluarkan lagu Kalung Emas pada tahun 2013. Kemudian pada 2016, penyanyi asal Solo tersebut mengeluarkan lagu Suka Teki. Lagu tersebut juga mendapatkan apresiasi yang tinggi dari warga Indonesia. Kemudian menjadi idola milenial. Perjalanan karir Didi Kempot yang berliku hingga mencapai kesuksesan seperti saat ini tidak membuatnya sombong. Sekarang ia menjadi idola generasi milenial, generasi anak-anak muda yang akrab dengan media sosial. Sebagai penyanyi senior, Didi Kempot memperlakukan penggemar layaknya sahabat. Dia bahkan tidak ragu mengajak para penggemarnya bernyanyi bersama di atas panggung. Dia juga sering memberikan motivasi kepada penggemarnya agar tidak menyerah untuk berkarya. Kini penyanyi kondang asal Solo, Jawa Tengah itu mendapat gelar The Good Father of Broken Heart alias Bapak Patah Hati Nasional. Julukan itu didownload oleh kalangan muda-mudi Didi Kempot karena kepiawaiannya membawa pendengar larut dalam emosi ketika mendengar lantunan lagu-lagunya. Single. Didi Kempot telah menulis sekitar 700 single lagu. Hampir semua lagu-lagu yang dibuatnya bertemakan perasaan hati atau sedih. Dia beralasan sengaja memilih tema tersebut karena setiap orang pernah mengalami kesedihan atau patah hati seperti itu. Di beberapa lagu Didi Kempot juga kerap menggunakan nama-nama tempat di lagu-lagunya, misalkan lagu Stasiun Balapan, Terminal Tirtonadi, Kopi Lampung, Kerawang Kalimantan, Parangtritis, Pantai Kelayar, Tanjung Perak, Tanjung Mas Tinggal Janji, Magelang Nyimpen Janji, Ademi Kuto Malang, Kangen Magetan, Kangen Nikeri, yang lirik-liriknya tetap menceritakan tentang patah hati. Ternyata Didi Kempot secara tidak langsung ingin mempromosikan tempat-tempat tersebut melalui lagu-lagu ciptaannya. Ternyata Didi Kempot, walau tidak semua tempat yang dijadikannya lagu-lagunya punya pengalaman yang khusus dengan dirinya, melainkan pernah mengunjungi tempat tersebut. Ide membuat lagu dengan nama-nama tempat tersebut juga ada yang datang ketika Didi Kempot sedang berjalan-jalan
dan mendengarkan tentang cerita-cerita dari warga setempat. Ketertarikan ia membuat lagu dengan menyebut nama-nama tempat karena ia yakin sebuah tempat pasti punya kenangan tersendiri bagi setiap orang. Sobat Ambyar merupakan sebutan komunitas bagi penggemar penyanyi campursari Didi Kempot. Komunitas ini semakin eksis seiring semakin naiknya popularitas Didi Kempot, yang mereka sebut dengan Lord Didi. Keberadaan Sobat Ambyar membuat para penggemar karya Didi Kempot menjadi lebih terorganisir. Sebelumnya istilah Kempoters adalah sebutan untuk penggemar Didi Kempot, namun sebutan tersebut berkembang di kalangan anak muda menjadi sad boys untuk laki-laki dan sad girl untuk perempuan. Para penggemar Didi Kempot yang tergabung dalam Sobat Ambyar mayoritas generasi muda. Hal ini menunjukkan bahwa Didi Kempot diminati lintas generasi. Eksistensi para penggemar mulai ini membuat Didi Kempot dinobatkan sebagai Godfather of Broken Heart, Bapak Loro Hati Nasional, Bapak Patah Hati Nasional. Komunitas Sobat Ambyar awal terbentuk melalui sebuah acara musyawarah nasional atau Munas pengukuhan awal yang diselenggarakan oleh Solo Band Choice Club pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 pada pukul 19.00 di Rumah Blogger Indonesia, Kulon Jakarta, Kelawean, Surakarta, Jawa Tengah. Kontroversi mengenai Didi Kempot. Didi Kempot sebagai penulis lagu mengatakan ia tidak menolak lagu-lagunya di cover oleh penyanyi lain selama penyanyi tersebut meminta izin kepadanya. Sebab setiap karya yang dihasilkan oleh tiap musisi seperti Didi Kempot tentu saja memiliki hak cipta. Ia menganalogikan cover tanpa izin pihak pencipta sama dengan mencuri karya orang lain. Hingga saat ini, adik kandung pelawak Mami Prakoso ini mengaku belum menerima royalti dari perihal tersebut. Didi mengatakan banyak musisi yang tidak mengerti bagaimana menghargai hak cipta seseorang, mengubah ulang karya seseorang dan dikomersialkan. Seharusnya meminta izin sebagai penulis lagu dan penyanyi. Ia juga merasa dirugikan sebab yang mengcover mendapat royalti, sebaliknya yang membuat karya tidak mendapatkan royalti sama sekali. Dan itulah tadi biografi almarhumah Didi Kempot dari awal karir sampai saat ini mendiang. Didi Kempot telah memberi banyak kenangan, menyimpan kenangan terbaik di hati para penggemarnya. Semoga almarhumah husnul khotimah diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat jalan sobat, selamat jalan tokoh senior, selamat jalan idola yang luar biasa bagi teman-teman Sobat Ambyar di seluruh Nusantara dan di luar Nusantara. Semoga almarhumah diberikan tempat terbaik. Amin, Allahumma amin. Selamat jalan. Semoga husnul khotimah. Jangan lupa like, comment, share, dan tulis komentar kalian di kolom komentar karena semua ini gratis. Terima kasih.